Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feriawan Agung Nugroho. Sekarang ini tempatnya kita berada di BRSPA unit Bimo Martani, Ngemplak, Sleman. Untuk merehabilitasi anak-anak ya yang itu mengalami apa ya? Ada yang pertama itu adalah dari mereka yang tidak diasuh dengan baik oleh orang tuanya. Kemudian juga anak yang dieksploitasi orang tuanya, mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, kekerasan seksual, kekerasan fisik, ataupun juga kemudian juga ada hal-hal yang membuat anak itu kehilangan masa keemasannya ketika mereka anak-anak gitu. Nah, karena dirasa orang tua itu tidak memberikan pengasuhan yang baik, maka negara mengambil alih fungsi fungsi orang tua untuk diasuh anak-anak itu di lembaga ini gitu seperti itu. Dan di sini mereka mendapatkan kebutuhan mulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan sekolah, kesehatan, terus kemudian apapun yang itu dibutuhkan sebagaimana tumbuh kembang anak ya, psikososial khususnya, sampai dengan mereka mendapatkan istilahnya orang tua pengganti lah di sini. Sehingga kami ini di sini difungsikan sebagai orang tua pengganti. Kalau untuk anak-anak ini kan mereka masih punya prospek panjang. Dan ketika mereka adalah korban, itu secara teoretik korban itu akan berubah menjadi pelaku ketika mereka tidak mendapatkan recovery. Maka fungsi rehabilitasi di sini nih. Mereka yang tadinya korban kekerasan akan punya kecenderungan akan menjadi seorang pelaku kekerasan jika tidak mendapatkan rehabilitasi. Mereka yang mengeksploitasi, membuli, kemudian juga melakukan pelecehan kepada mereka. Suatu saat mereka juga akan menjadi pelaku juga jika tidak mendapatkan penanganan dari kita gitu, seperti itu. Di sini segala usia ada di sini. Ada, mulai dari yang bayi, balita, kemudian mulai dari usia anak SD, SMP sampai dengan yang terakhir SMK gitu itu. Seluruh wilayah DIY, kalaupun yang di luar ya, dengan sangat terpaksa kita terima karena ada peristiwa hukum yang terjadi di DIY. Misalkan anak tersebut dari jalanan ya, mendapatkan razia dari Satpol PP gitu kan. Nah itu mosok ya kemudian kita langsung ujuk-ujuk kembalikan ke keluarganya, enggak. Maka dia diproses dulu dan kadang-kadang harus di sini dulu karena ternyata keluarga enggak ketemu gitu kan. Ataupun ketemu ternyata rumit. Ya sudah dengan segenap tanggung jawab ya kita asuh di sini gitu. Ataupun kalau dalam konteks kedaruratan misalkan gini ya. Ada anak yang itu mendapatkan kekerasan mendadak dari orang tuanya. Dari mana? Kemudian ada warga yang menjangkau. Demi kedaruratan, bawa aja ke sini dulu. Dan dia harus di sini dulu sampai dengan kondusif, baru kemudian diproses. Syarat-syarat belakangan nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara persyaratan dan prosedur kita mengabaikan peristiwa yang terjadi pada anak. Nomor satu adalah evidence siapa anak. Kalau sampai anak itu kemudian nanti ada apa-apa kan kasihan gara-gara prosedur. Masuk sini dulu aja dulu. Memindahkan kebiasaan anak-anak ketika mereka hidup di jalan, menjadi kehidupan yang teratur, itu rehabilitasi. Membuat mereka yang tadinya berkata-kata kotor kemudian menjadi mengenal kesopanan dan adab, itu rehabilitasi. Membuat mereka yang tadinya berpikir membuat anak-anak yang tadinya itu Rene rapopo malah wedi toh. Yang tadinya itu tidak kenal dengan kebersihan, tidak kenal dengan berpakaian yang baik, kemudian membuat mereka mengerti caranya berpakaian, itu rehabilitasi. Yang tadinya suka cari-cari makan di tempat sampah, bahkan kadang-kadang ada kebiasaan yang seperti itu ya, dalam kemudian kita kenalkan bahwa makan yang baik itu seperti apa, itu rehabilitasi. Disitulah kita membuat mereka, sebenarnya rehabilitasi itu kalau untuk kita adalah membuat mereka mengenal hidup ataupun bahagia anak-anak secara semestinya, bukan ketika mereka hidup di jalan atau di tempat yang tidak layak gitu. Dan itu tidak mudah, karena ketika mereka sudah kenal dengan kehidupan jalanan, kenal dengan kehidupan yang sebelumnya itu yang menurut mereka itu adalah yang ideal buat mereka.
dikenalkan dengan yang seperti di sini ini, itu ya Tetap berbenturan. ada goncangan di dalam, betul. Memberikan kenangan-kenangan yang indah. Maka ketika mereka ngerti bapak itu kayak gimana, itu membuat mereka punya pembanding loh. Oh ini ternyata gini toh, ini ternyata buruk toh. Ketika hidup gitu dulu tuh nggak ideal toh. Ternyata lebih menyenangkan ketika hidup seperti yang ada di sini. Kenangan-kenangan yang harus kita ciptakan gitu. Ada yang kasusnya misalkan mereka anak dari orang tua yang setiap saat melahirkan gitu toh, dan hanya semuanya tercacar di mana-mana. Nah, terus kemudian tidak terurus, maka ya kita ambil. Ada juga yang kemudian bekas manusia gerobak. Manusia gerobak tuh ayahnya membawa anak-anak mengemis di jalan dengan menggunakan gerobak gitu ya. Gitu. Ada juga yang anak-anak yang itu dieksploitasi orang tuanya untuk mengemis juga gitu, tapi sekaligus mendapatkan kekerasan di target. Sehari kamu harus dapat kayak gitu, uangnya digunakan untuk judi, ada bukan untuk hidup si anak sendiri gitu. Ya kita betul-betul di sini itu belajar lagi menjadi orang tua, belajar lagi gini loh, rasa cinta anak-anak itu tulus. Anda tadi lihat, rasakan gitu, energinya luar biasa ya. Saya tidak akan menemukan itu selain di tempat ini karena belum sempat kemana-mana terkait dengan anak-anak ya. Kadang-kadang kita di rumah ya dengan anak-anak sendiri pun belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena mereka butuh banget gitu ya. Datang sudah tangan dah digondeli. Sampai susah saya ngomongnya kadang-kadang itu mengawet, karena dengan adanya anak-anak itu kita menjadi punya makna. Itu yang penting dalam hidup itu, kita mengerjakan apapun itu harus menemukan makna peran kita, kebermanaan itu. Dan itu bukan sekedar pekerjaan. Bukan, kalau dirupiahkan tuh nggak ternilai gitu kan. Saya menulis itu sekedar ungkapan ataupun sekedar pengalaman yang saya anggap itu sehari-hari lah, biasa banget lah ya. Karena kok kayaknya kalau cuma setiap hari dilewatkan tanpa menulis, karena bisa menulis ya, itu kok apa ya, muspro banget gitulah ya. Maka kemudian saya tuliskan di Facebook. Ternyata yang kita kira itu biasa banget dalam pekerjaan kita, kok apresiasinya luar biasa gitu ya. Jadi mulai muncul 1, 2 pertemanan yang itu sama sekali nggak kenal di dunia itu, nggak kenal di sehari-hari gitu ya. Terus kemudian di dunia nyata nggak kenal, tapi ternyata di dunianya muncul sampai dengan full pertemanan Facebook saya, sampai dengan muncul follower. Nah, di situ kemudian saya merasakan, oh ternyata apa yang kita anggap itu tidak penting ataupun biasa saja, bisa jadi bagi orang lain atau masyarakat luas itu punya makna yang lebih banyak. Kadang saya kaget sendiri, apa yang saya tuliskan itu saya pikir sesuatu yang biasa ataupun sesuatu yang maknanya sekedar kecil saja. Kok ternyata kok orang lain bisa maknanya lebih gitu ya. Saya juga belajar dari kacamata orang lain, melihat apa yang keseharian kita lakukan ini. Dan itu menjadi semacam pembelajaran juga buat saya. Oh ternyata dalam juga ya makna yang dimaknai orang lain gitu ya. Istilah mereka meminjam data saya, meminjam pengalaman saya untuk mereka sendiri mengapresiasi. Nah itu yang kemudian, dan itu yang pertama. Jadi saya sekedar pengalaman. Yang kedua, ada semacam kepuasan batin, Mbak, katarsis untuk saya. Saya bisa berbagi sesuatu, menceritakan kebahagiaan saya, menceritakan bagaimana anak-anak ini hidup. Itu seakan-akan apa ya, agak rasanya plong gitu loh Pak. Di dalam hati saya itu rasanya plong, seperti ada sesuatu, ini kok kasihan banget kalau pengalaman sehebat ini hanya saya maknai sendiri. Dengan menceritakan itu saya semacam ada insight yang kemudian keluar, wawasan yang kemudian keluar untuk kemudian dikomunikasikan dengan orang lain gitu. Nah itu, dan ternyata ya itu tadi, kalau kita kerja dari hati, ternyata sampainya juga ke hati juga buat masyarakat juga. Ini sudah pada tahapan yang sifatnya itu holistik ataupun termasuk lebih tinggi, yaitu terkait dengan makna ketuhanan ya. Allah itu tidak pernah memberikan
dunia itu dengan sia-sia. Di mana kita berada, di mana kita sedang ditempatkan, itu kita yakin dengan mana ihdinas siratal mustaqim. Di sanalah petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk Tuhan itu ada. Tinggal bagaimana kita itu belajar mensyukurinya saja. Mensyukuri dengan cara apa? Melihat prosesnya, bertanya dan sebagainya, gitu itu. Telepon ibu. Oh iya, engko rene karo ketumpake tak teleponke gitu. Jadi begitu. Jadi itu makanya sejak saya ditempatkan di lansia, kemudian saya berpindah ke anak, rasanya bisa menikmati gitu aja. Ada kebaikan tersendiri kan, dengan lansia saya bisa belajar tentang bagaimana rasanya menjadi tua dan bagaimana rasanya seorang tua merasakan hidup. Ketika di anak-anak saya juga bisa merasakan seperti apa mereka, seperti apa keadaan mereka, dan itu pembelajaran untuk saya juga, untuk keluarga saya. Nah, kalau kita itu sudah bisa memiliki makna yang melampaui dari apa yang ditupoksikan kepada kita, itu kan saya yakin ya, orang lain pun akan menghargainya lebih gitu kan. Dan itulah maknanya selebih gitu. Jangan sia-siakan hidup ini kemudian menyesali, ini tupoksi saya kayak gini, wah itu malah kita terlalu terpaku hanya jadi robot. Lebih bagus buat kita ya ini tadi, nikmati saja lah. Insya Allah ada petunjuk di sana, dan itu sangat berharga untuk kita, untuk kehidupan kita ya, untuk pembelajaran kita juga gitu. Ibadah kita juga kan. Saya selalu berharap bahwa yang saya tangani semakin sedikit. Bukan berarti kemudian saya mengatakan bahwa saya tidak ingin bekerja, tidak. Tetapi saya ingin bahwa masyarakat lebih peduli pada lingkungan keluarga mereka, lingkungan mereka, anak-anak mereka, supaya tidak seperti anak-anak ini. Kenapa saya berbagi di media sosial atau apa? Paling tidak ada pembelajaran buat masyarakat juga bahwa jangan sampai mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka itu menjadi seperti anak-anak ini. Cukuplah mereka saja, dan cukuplah mereka yang ada dalam pelukan saya, jangan yang lain. Gitu. Iya, Rale.